Erupsi Semeru tidak hanya berdampak pada warga yang tinggal di sekitar lereng gunung berapi. Bahkan satwa liar yang dilindungi hingga hewan ternak pun ditemukan mati akibat terjangan awan panas yang dimuntahkan Gunung Semeru. Bangkai seekor macan ditemukan warga tertimbun material Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Satwa langka ini tidak bisa menyelamatkan diri usai erupsi Semeru yang datang tiba-tiba. Akibatnya, bangkai macan yang masuk dalam satwa yang dilindungi ini nampak membatu akibat diselimuti material vulkanik berupa lahar panas dingin dari erupsi Semeru. Penemuan ini pun viral. Selain satwa yang dilindungi, hewan ternak warga turut menjadi korban dan ditemukan sudah menjadi bangkai di dalam kandang. Warga mengaku puluhan ternak sapi dan kambing mereka mati akibat tertimbun material erupsi Gunung Semeru. Warga hanya bisa pasrah merelakan tempat tinggal serta hewan ternak yang menjadi tumpuan hidupnya mati akibat terjangan awan panas dan lahar Gunung Semeru. Warganya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menggantikan hewan ternak mereka yang sudah mati. Sementara seluruh hewan ternak yang ditemukan mati akan dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak memunculkan penyakit lain yang bersumber dari bangkai yang membusuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru, kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Pohon-pohon di pinggiran sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Selatan, Matang Suri. Sejumlah keluhan layanan kesehatan di Indonesia sempat viral di media sosial. Kondisi instalasi gawat darurat puskesmas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat kosong tanpa petugas medis saat seorang pasien membutuhkan pertolongan darurat. Video berdurasi 33 detik ini viral dan memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan dasar, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang wajib beroperasi selama 24 jam. Ini lampu kasihan benangnya, hanya begini mau terlepas ini anunya orang. Buruknya kualitas alat medis dikeluhkan dokter spesialis kandungan saat menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Ia meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Perlengkapan ruang operasi seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting malah tidak terpenuhi. Pihak rumah sakit beralasan, insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran. Hal ini membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu.
Inilah gambaran-gambaran layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Meski tak menjadi tolak ukur semuanya, namun insiden berikutnya lagi tidak kalah mirisnya. Seorang ibu bernama Iren Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Bukan karena kecelakaan, bukan karena kondisi kesehatan, tapi karena tak diterima di 3 rumah sakit untuk perawatan. Ya, Iren meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit yang berbeda saat melahirkan. Menurut sang suami, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Iren karena kondisi bayi di dalam kandungannya harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah. Padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Lalu akhirnya seorang ibu bersama bayi di kandungannya meninggal dunia. Meskipun pemerintah menegaskan kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak boleh lagi terjadi di Indonesia, tapi yang pemerintah harus sadari, nasi sudah menjadi bubur. Rakyat yang menjadi korban sudah. Kobaran api membakar sepeda motor usai melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU BBS Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah operator SPBU dengan sigap berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Sejumlah pengendara dan konsumen yang panik juga menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin motor. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke area pom bensin. Atas insiden tersebut, pihak SPBU menghentikan sementara kegiatan operasional dikarenakan seluruh alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia telah digunakan untuk proses pemadaman api. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Sebuah pickup ringsek parah usai menabrak truk bermuatan material di Jalan Dendels, Kapanewon, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi penumpang dan sopir pickup yang terjepit. Evakuasi kedua korban berlangsung dramatis selama 1,5 jam. Tim evakuasi harus menggunakan alat ekstraksi untuk mengeluarkan korban. Akibat kecelakaan, sopir luka berat sementara penumpang tewas di lokasi. Kecelakaan terjadi ketika kedua kendaraan melaju searah dari arah Bantul ke Purworejo. Sampai di lokasi, mobil pickup diduga hendak menyalip dengan kecepatan tinggi, tapi gagal sehingga menabrak sisi belakang truk. Usai dievakuasi, kedua korban dibawa ke RSUD Wates. Penyebab pasti kecelakaan masih didalami pihak kepolisian setempat. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.